Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Wi-Fi only ya, sidik jari off warna putih dengan harga Rp1.700.000 menggunakan ekspedisi si cepat dengan nomor resi terlampir. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Klaten, Jawa Tengah ya. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait kondisi kelengkapan ya, kelengkapan atau kita perlihatkan dulu untuk IMEI ya. Ini IMEI unit yang akan kita kirim dengan nomor IMEI sekian ya, dengan akhiran 74370. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri, dan kami harap ketika barang tiba tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa maka akan mudah untuk ditangani, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke penjelasan IMEI tadi ya. IMEI ini sudah terblokir ya, tidak bisa, jadi HP ini sesuai dengan deskripsi hanya bisa menggunakan WiFi untuk akses internet, tetapi kadang masih bisa dipancing pakai Indosat. Bagaimana cara memancingnya nanti bisa DM saya atau via chat di Shopee ya, bagaimana cara memancing sinyal Indosat atau Tri di handphone yang sudah terblokir seperti ini. Jadi kemungkinan besar masih bisa ya kalau Xperia 1, jadi menggunakan SIM card Indosat atau Tri. Nanti untuk caranya bisa DM saya atau via chat di Shopee, seperti itu ya. Oke, kemudian kita jelaskan kelengkapannya sesuai dengan deskripsi juga. Kelengkapannya HP plus softcase. Softcase-nya seperti ini ya, softcase bekas tapi ini hardcase ya. Ini tebal, hardcase bekas. Untuk yang baru stok kita habis, yang ada bekas seperti ini tapi masih bagus dan layak pakai, seperti itu. Kemudian kita masuk ke cek fisik ya. Untuk fisik tampak depan seperti ini ya, tidak ada pecah atau retak, aman ya. Secara fisik depan aman. Kemudian untuk fisik belakang seperti ini juga aman, juga mulus juga. Untuk kaca juga aman, tidak ada pecah, retak ataupun goresan tajam ataupun debu jamur juga enggak ada. Kemudian untuk fisik bagian samping juga masih mulus. Ini varian yang sidik jarinya off ya, jadi ini sidik jarinya tidak bisa. Ini harganya Rp1.700.000. Kalau yang sidik jarinya bisa itu Rp1.850.000, jadi selisih Rp150.000. Kemudian ini tombol shutter kamera, tombol power, tombol volume. Kemudian untuk fisik bagian atas saya kira juga masih mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya, satu SIM card dan satu micro SD. Untuk internalnya sendiri itu 64 GB, jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 256 GB. Usahakan beli yang ori di Shopee Mall ya, di Shopee Mall untuk atau official store, seperti itu. Kemudian ini ada tombol micro, ada lubang kecil mikrofon. Kemudian untuk fisik bagian sebelah sini juga masih mulus, ada beberapa lecet di pojok, ini ada cat mengelupas di pojok sini. Untuk sebagian besar masih mulus bezelnya. Kemudian untuk yang bawah juga masih mulus bezelnya, ada cat mengelupas tipis di pojok sini ya, tapi untuk sebagian besar ini yang mulus seperti itu. Oke ya. Kemudian kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar. Yang pertama kita cek touchscreen ya. Kita cek touchscreen, kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang ketat, karena ketika kita jongkok bisa saja terhimpit ya, tertekan, dan bisa saja timbul masalah pada LCD. Kemudian terkait dengan pemakaian,
ketika kita tidur ya, jangan disanding ketika tidur, jauhkan dari tempat tidur, karena jika kita sanding bisa saja tidak sengaja tertindih di waktu tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Bisa ada shadow, bercak, ada garis atau green line seperti itu. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai over charging ya, dicas semalaman itu jangan ya, ditakutkan bisa terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin dan bisa berakibat handphone mati total. Jadi dicas sewajarnya, 2 jam penuh dicabut seperti itu ya. Atau ketika kita bangun jam 5 pagi dicas setengah 7 pagi mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, karena handphone ini tipis, baterainya tipis, jadi 1,5 jam atau 2 jam itu saya yakin sudah penuh ya. Seperti itu. Tips yang ketiga, jangan ketika overheat ya, terjadi panas berlebih, itu lebih baik hentikan pemakaian dulu ya. Misalkan biasanya untuk bermain game ya, bermain game dengan durasi yang panjang, atau merekam video dengan durasi yang panjang, atau melakukan live streaming. Nah, itu gampang panas, dan jika panas lebih baik hentikan pemakaian, karena jika dipaksa ya, ketika panas dan dipaksa itu bisa saja terbakar pada mesin, pada IC CPU dan berakibat mati total. Saran dari kami, beli cooler pendingin atau kipas, banyak dijual di Shopee ya. Cooler ditempel di belakang sini, itu fungsinya untuk mendinginkan handphone ketika dipakai selama durasi yang panjang. Seperti itu, banyak dijual di Shopee. Oke, kemudian untuk touchscreen kita jamin aman ya. Kita lanjut ke display atau LCD. Oke, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak. Kemudian kita lanjut ke LED. Kita lanjut ke LED atau notifikasi lampu LED ya. Pojok kiri atas lampu nyala kedip-kedip ya, lampu LED. Kemudian ke speaker. Kemudian kita cek satu persatu speaker atas dulu. Kemudian speaker bawah. Kemudian mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek 1 2. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek 1 2. Ya, kedengaran. Kemudian kita cek yang mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek mikrofon atas 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3 cek mikrofon atas. Ya, kedengaran mikrofon atas dan bawah. Kita cek kamera utama dulu atau main kamera. Bisa. Kemudian kamera 2. Ini lensa zoom ya, kamera 2. Bisa. Kemudian kamera 3 ini lensa ultrawide. Oke, bisa juga. Kemudian kamera depan aman. Kemudian lampu flash juga nyala. Kemudian kita masuk ke kompas, aman ya, bisa membaca. Kemudian accelerometer juga aman, giroskop juga aman, kemudian sensor cahaya juga aman, kemudian proximity juga aman, bisa on bisa off. Kemudian baterai juga hijau. Kemudian sensor sidik jari off. Kita cek ke sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo. NFC aktif ya. Sini tinggal kita scan e-tol ya. Kita ambil e-tol dulu, kita scan di belakang. Oke, bisa membaca e-tol atau e-money dari Bank Mandiri ya.
artinya NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Ingkang dereng bayar ingkang kemawon dipun bayar. Pasti Untuk packing kita menggunakan double packing ya, seperti biasa. Ini luar kardus, dalamnya styrofoam ya. Sugeng Kabupaten warga Losakot, khususipun panjenengan kalian pratugas pasca bulan tahunan saking bulan tahunan ini nomor tempat yang sedaya di Ambedwa Lampung Sarangka Sohor Dia nih. Hah?
Oke, untuk ini kita potong ya, nama produk kita potong biar kurir tidak tahu isinya apa. Ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini tampak depan, samping, belakang, samping sini, samping sini, samping sini. Oke, semoga selamat sampai tujuan, diterima dengan aman, dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.